Pertama adalah ketika dari berdiri mau sujud adalah ini dulu begini, lalu begini nih. Urutannya, cara meletakkan yang lebih utama, tapi tidak wajib. Umpama kita sujud seonten bu ingkang ngoten iki. Karena nyuwun sewu, yang paling baik kados wae ingkang awal kita aturaken. Tetapi onten ingkang caranipun asta rumiyin karena sakit, karena sepuh. Dipun makfu niku nggih mboten napa-napa, tidak mengurangi keutamaan. Karena memang kondisinya seperti itu. Nggih. Nggih. Nggih, nggih. Niku yang lebih utama nggih. Lalu kaitannya dengan sujud, tadi sudah kita sampaikan bahwa di antara anggota sujud ini kan ada 7. Satu yaitu jidat atau bathuk, kedua tangan niki, kedua tempurung atau dengkul niki nggih, lalu jempol. Nah, ketika kita sujud, maaf ini harus ngeten nggih, bathuk nyuwun sewu niki kudu ini harus nopo tidak boleh dialing-alingi. Nek ngoten niki mboten pareng Bapak Ibu. Wonten mboten? Wonten nggih. Maka ini harus maksufatan. Bahasa di dalam hukum namanya maksufatan. Maksufatan ini harus dibuka. Dibuka. Sesudah dibuka pun menurut kitab Fathul Qorib tentang cara-cara kita sholat, ini ketika kita menempelkan begini, tidak cukup diletakkan, tetapi harus dipenet sedikit. Harus dinet bathuke. Batas dinet ini Ibu nggih. Bagaimana batasannya? Lek menet lek menapa niki menet bathuke, batasannya adalah sekira umpama jikalau engkau sujud di atas kasur, maka kasurnya ini nanti dekok. Nggih. Diumpamakan, tidak harus praktek betul. Diumpamakan ketika sujud ini pertama harus dibuka begini, sesudah ditempelkan ini juga harus dipenet bathuke. Bagaimana batasannya penetan ini adalah batasannya diumpamakan jikalau engkau sujud di atas kasur, kasurnya ini adalah dekok atawi dekok nggih, mudeng nggih, dekok nggih. Itu kaitannya dengan napa menika salat. Dan ketika salat nyuwun sewu Bapak Ibu, ketika kita sujud ini juga harus nganu presani ini. Kalau bisa semua, kalau tidak bisa umpama hanya jempolnya saja ngeten sudah cukup. Nah, untuk kaki nyuwun sewu, jarak antara kaki dengan kaki yang lain itu kira-kira 1 kilan. Menurut kitab Minhajul Qawim itu perkiraan 1 kilan. Tidak harus betul-betul dikilani mboten, nggih teko kira-kira. Agami ini gampil, tidak harus sulit nggih. Ya kira-kira, tidak harus pas bener kaya dimeteri nggih mboten. Nggih. Kira-kira mawon, ya sekira 1 kilan. Jarak antara kaki yang satu dengan kaki yang lain. Ampun ngoten, mangke tak nyandung ning pinggire nggih. Niki terlalu berlebihan nek ngoten niki. Dadi itu ngeten. Keterangan yang saya baca dalam kitab Minhajul Qawim itu caranya adalah tentang kaifiyah sholat, yaitu perkiraan 1 kilan di antara kaki yang satu dengan kaki yang lain. Kalau begini sulit Bapak Ibu, nek tiang kakung sulit malih nek ngoten niki mangke. Nggih. Nggih, sama. Pas sujud dan berdiri juga sama. Jadi jaraknya ini adalah sekira 1 kilan. Nggih. Tapi itu tidak wajib Bu nggih. Umpami onten tiang salat umpama ternyata agak renggang, tidak mempengaruhi datang keabsahanipun, hanya mengurangi terhadap keutamaannya salat. Tetapi dalam segi hukum sah dan tidaknya tetap sah. Hanya kaitannya dengan yang lebih utama yang mana. Itu kaitannya dengan jarak kalau wau nggih. Yang paling pokok itu. Dan ketika kita sujud nyuwun sewu,
di dalam lingkungan kula wonten ingkang tiyang sujud ngoten mboten leres nggih. Niki ngoten niki. Peprek, Bu. Nggih. Jadi mboten betul nih makruh niku nggih. Nggih lek haram mboten. Tapi makruh niku. Jadi niki diangkat. Kaitannya dengan sujud nggih niku nggih. Diangkat nggih. Kira-kira mawon nggih. Kaitannya dengan sujud nggih. Makaten kula kinten jelas Bu nggih. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahul jahu indallah ya Sayyidi ya Rasulullah